Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam rekan-rekan guru yang hebat. Kali ini saya sampaikan tutorial bagaimana menyeting waktu dalam sebuah pelajaran, baik waktu dalam rentang waktu tahun pelajaran maupun waktu per minggunya. Bapak dan Ibu yang hebat, video tutorial ini sebagai antisipasi untuk menghadapi libur sekolah dikarenakan bulan Ramadan atau libur-libur lainnya. Anggaplah ini sebagai antisipasi dari wacana libur atau tidak libur sekolah pada bulan Ramadan. Bapak dan Ibu, bagi kita sebagai guru, libur atau tidak libur pada saat bulan Ramadan itu bukan sesuatu hal yang perlu kita pikirkan. Justru yang harus kita pikirkan adalah apa yang harus dilakukan oleh anak-anak kita pada saat bulan Ramadan. Seperti biasa, kalau pada saat bulan Ramadan anak-anak tidak libur, itu sekolah mengambil kebijakan untuk adanya pengurangan waktu jam pelajaran yang biasanya 40 menit atau 45 di SMA begitu, itu dikurangi menjadi 30 menit. Dengan alasan bahwa kondisi guru maupun siswa yang sedang berpuasa itu tidak akan maksimal untuk mendapatkan pelajaran di bulan puasa. Maka kita dapat melakukan upaya penambahan jam pelajaran di rumah. Jadi ketika anak-anak sedang ada di rumah dan sedang tidak berpuasa pada malam hari, itu kita bisa memberikan tugas-tugas atau tas agar mereka tetap bisa belajar. Misalnya setelah buka puasa atau setelah sholat taraweh begitu, atau setelah sahur misalnya gitu kan. Tentu dengan pembatasan waktu yang ada di aplikasi kelas hybrid ini, kegiatan belajar anak yang tadinya 40 menit begitu, itu bisa tetap dilaksanakan dan anak-anak merasa tidak terganggu, jadi puasanya tetap bisa berjalan, kalau toh dia tidak libur tetap ke sekolah, tapi mungkin dengan suasananya agak santai, karena kalau dipaksakan untuk menerima pelajaran juga tidak begitu baik, begitu. Tapi kita bisa menggantinya ketika mereka ada di rumah. Nah, kali ini saya akan sampaikan tutorial bagaimana setting waktu yang mengikat anak-anak untuk tetap belajar di rumah. Yang pertama Bapak Ibu dapat lakukan adalah menyeting waktu dari mata pelajaran kita ada di rentang tahun pelajaran 2005 ya, atau tahun pelajaran berjalan. Saya sudah login ke aplikasi kelas hybrid ini dan ini masuk ke IPA kelas 8. Nah, waktu yang dapat kita setting adalah pertama setting waktu untuk mata pelajaran. Caranya kita masuk ke mata pelajaran IPA seperti ini, kemudian Bapak Ibu di sini ada tulisan setting, tinggal klik saja. Nah, kemudian kita cari waktu awalnya, waktu mulainya di sini tanggal 18 Oktober 2003 sampai dengan 17 Oktober 2004.
Kalau dilihat dari waktu yang ada, ini sudah jelas menjadi mata pelajaran ini tidak bisa diakses oleh anak-anak karena waktunya memang sudah lewat begitu kan. Nah, kita dapat mengaturnya dengan cara klik di sini di course end date-nya atau terakhir waktunya. Misalnya ini kita enable-nya dihilangkan. Nah, ketika enable-nya ini di non checklist, tidak di checklist, maka ini bisa diakses oleh anak-anak kita itu mulai 18 Oktober 2003 sampai dengan tidak terbatas, seperti itu. Kalau toh mau terbatas, kita bisa melakukan checklist, misalnya ini sampai dengan Desember 2005, karena sekarang kan tahun 2005 ya. 2005 misalnya bulan Desember ya. Bisa juga seperti ini Bapak Ibu, sampai Desember ya, tanggal 31 Desember. Nah ini jadi mata pelajaran IPA kelas 8 ini berlaku 18 Oktober 2003 sampai 31 Desember 2005 pukul 00. Kalau kita sudah melakukan setting mata pelajaran, waktu berlakunya mata pelajaran ini, jangan lupa kita save and display. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, setelah kita melakukan setting waktu per mata pelajaran, kita akan coba setting waktu per aktivitas. Di sini ada bab 1 dengan judul pengenalan sel. Nah, jadi kita coba setting, anggaplah bab 1 ini akan diakses oleh anak-anak pada hari misalnya puasa itu 1 Maret kalau tidak salah ya, 1 Maret. Nah, jadi tanggal 1 Maret kita akan setting bahwa bab 1 ini kita setting pada tanggal 1 Maret. Caranya Bapak Ibu, klik untuk aktivitas pertama, ini ada lesson, aktivitas kedua juga lesson, ketiga lesson, dan keempat ada uji kompetensi bab 1, seperti itu. Nah, jadi nanti anak-anak akan membaca judulnya ini, atau deskripsi dari bab 1, kemudian nanti akan masuk ke aktivitas ke-1, membaca tentang sel dan mikroskop. Kita coba lihat dulu waktunya, apakah sudah cocok gitu kan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita kembali ke setting, klik setting. Scroll ke bawah, di sini ada availability di sini. Nah, di sini karena tidak ada batas waktu, tidak ada checklist, maka ini menjadi anak-anak akan belajarnya itu menjadi kapan saja bisa begitu kan. Nah, biar waktu anak-anak belajar itu dia teratur bahwa bab 1 ini harus diakses tanggal 1 misalnya, kita checklist available from-nya ya. Mulainya kita checklist, kemudian kita akan mulai bulan Maret ya, Maret tanggal 1. Oke. Jadi ini akan tersedia tanggal 1 Maret mulai pukul 00. Mulai pukul 00 ya. Nah, kemudian akan berakhir ini pada tanggal 1 Maret juga. Anggaplah ini untuk bahasan untuk 1 hari, teman-teman ya. 1 hari sampai Maret 2005 pukul atau sampai tanggal 2, sorry ya, sampai tanggal 2 dah. Sampai tanggal 2 ya. Sampai tanggal 2 pukul 00. Ya. Pukul 00. Nah, seperti itu misalnya ya Bapak Ibu ya. Jadi ini 1 hari ya. Nah, kemudian time limitnya ini juga kalau mau diatur ini boleh. Jadi materi bab 1 untuk lesson 1 ini harus diakses oleh anak-anak berapa menit begitu kan. Ini kita bisa atur waktunya, misalnya yang ini hanya 20 menit. Sorry.
Kok ke sini ya? Nah, 20 menit ya, Bapak Ibu. Ini 20 menit. Oke, kalau sudah, kita save and return to course. Kemudian, nah ini Bapak Ibu ini sudah tampak ya. 1 Maret 2025 pukul 12 sampai 2 Maret jam 12 malam, itu kan, seperti itu. Kemudian aktivitas kedua, sel hewan dan sel tumbuhan. Ini kita setting juga, klik setting. Kemudian cek available-nya, ini juga sama. Tanggal 1 Maret, 1 Maret ya. 1 Maret 2005 pukul 00 ya. Oke. Ini juga sama tanggal 2 Maret pukul 00. Ya, kurang lebih begitu teman-teman ya. Kemudian time limitnya kita checklist. Kalau yang tadi 20 menit, ini misalnya 30 menit ya. 30 menit. Kalau sudah, klik save and return to course. Ini sudah ada waktunya. Kemudian ini yang ketiga, ini materinya Bapak Ibu ya. Kita setting waktunya, mulai availability-nya 1 Maret, samakan aja ya. Samakan aja. Jadi di rentang tanggal 1 jam 12 malam ya, semuanya gitu kan. Sampai dengan tanggal 2 ya. Tanggal 2 malam, oke. Nah, ini kita beri waktu misalnya 20 menit, karena hanya baca saja. Oke, kalau sudah, save ya. Oh ini, ada ini, oh ya ini, sorry, Januari ya, ada kesalahan, harusnya Maret ini. Lihat apa waktunya tidak valid ya, maka tidak bisa disimpan. Oke, kegiatan 1, 2, 3 sudah. Dan terakhir ini nanti anak-anak akan mengerjakan uji kompetensi ya. Nah, apakah soalnya sudah ada? Kita cek dulu ya. Kita cek, terus sudah ada. Nah, ya. Ini misalnya 50 soal ya, itu nanti soalnya bisa diatur oleh teman-teman ya. Terlalu banyak misalnya, ini bisa dikurangi. Ini kita setting waktu. Kemudian timingnya di sini adalah tanggal 1 juga. 1 Maret kemudian berakhirnya 2 Maret. Oke, nah ini time limitnya kita atur misalnya 60 ya. 60 menit. Atau 1 jam ya. Untuk mengerjakan kuisnya. Di sini grade-nya bisa diatur. Misalnya grade to fast-nya untuk lulus itu misalnya 70 itu ya. Time allow-nya karena ini ujian dia hanya bisa mengerjakan 1 kali ya. Oke. Oh, 80 ya, 80. Wah, ini keyboardnya nih. Yang lainnya sudah, kita klik save and return. Nah, itu teman-teman ya, cara nyeting waktu untuk kegiatan bulan Ramadan tanggal 1 mata pelajaran IPA, untuk setting waktu per tahun pelajarannya dan juga per aktivitasnya. Maka Bapak dan Ibu, ketika ini sudah di setting waktu seperti ini per kegiatannya,
anak-anak kita itu akan belajar sesuai dengan waktu yang sudah kita setting sebelumnya. Jadi tidak akan sembarangan mengerjakan, tapi akan sesuai dengan waktu, yaitu waktunya 1 hari mulai tanggal 1 jam 12 malam sampai tanggal 2 jam 12 malam gitu kan. Seperti itu teman-teman ya, tertib banget, tertib. Jadi meskipun anak-anak berpuasa, dia bisa mengerjakannya. Kalau kebetulan ada anak-anak yang non-muslim, dia bisa mengerjakan di siang hari misalnya begitu. Sementara siswa-siswa kita yang muslim itu bisa mengerjakan ini di malam hari gitu kan. Maka kalau ini kita lakukan, jumlah jam wajib anak-anak yang harusnya 200 jam per bulan misalnya, ini bisa tetap dilaksanakan dalam jam yang berlaku atau bahkan bisa lebih dari 200 jam. Itu saja Bapak dan Ibu, video tutorial bagaimana menyeting waktu anak-anak belajar sesuai dengan yang kita inginkan pada aplikasi kelas Hybrid ID. Itu saja, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.